rintik hujan yang terkadang netes pada tubuhnya. Sudah apa ya? Rasa empati kita terhadap perjuangan pemuda Palestina itu bagaimana? Maka kita akan masuk ke materi inti insyaallah. Lanjut. Lanjut. Terus saja. Di antara peran pemuda muslim dalam pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina ialah dia berperan aktif membentuk peradaban antara lain. Membentuk peradaban. Peradaban itu apa? Komunitas. Peradaban itu sebuah budaya, sebuah hal yang baru yang harus dia bentuk. Pertama apa? Antara lain dengan mengoptimalkan ilmu yang dimiliki, ilmu dalam dunia kerja, ilmu dalam dunia sosial, ilmu dalam dunia hal-hal yang berhubungan dengan dunia wanita, maka dioptimalkan ilmu itu. Misal dia mahir dalam bekerja menjahit, maka optimalkan itu, salurkan ilmunya kepada yang lain. Dia amalkan, dia dakwakan, dan dia sabar, tadi sudah. Jadi ilmu apapun asal itu menunjang dalam jihad, menunjang dalam ibadah, maka boleh-boleh saja dilakukan. Ilmu itu tidak hanya ilmu yang berhubungan dengan agama saja, ilmu masjid. Sing namanya amal soleh itu ini masjid, sing hubungannya karo ibadah, enggak itu saja. Bekerja kalau dia arahnya ke ibadah kepada Allah, maka disitulah ada ilmu. Jadi jangan pesimis, jangan minder, berkecil hati ketika kita minim ilmu agamanya. Toh yang namanya Khalid bin Walid sekali berdiamut, ya, Khalid bin Walid dia jagonya apa? Dolanan pedang. Khalid bin Walid itu mahir pedang. Tapi ketika dia disuruh, misal dalam bab ibadah, dalam bab sholat, dia kalah dengan sahabat Abdullah bin Umar, ya, karena oleh kemahirannya dalam dunia olah pedang, maka dia maksimalkan. Kalau dibandingkan ilmu agamanya Khalid dengan Ali bin Abi Thalib, jomplang. Tapi kalau ilmu main pedangnya, ya, Khalid yang menang. Maka kita optimalkan kemampuan kita masing-masing itu di bidang apa, maksimalkan untuk jihad di jalan Allah. Dan mendidik diri dalam berbagai aspek yang maksimal. Tadi keimanannya kita bagaimana, ilmunya kita bagaimana, dakwahnya, moral itu akhlak, integritas pribadi. Integritas itu artinya komitmen dalam Islam, perjuangan bagaimana, sosialitas dan psikologis. Ini mencakup sosialnya bagaimana kita berhubungan sosial dengan masyarakat, dengan teman, dengan derek sedulur dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ilmunya ada tetapi sosialnya kurang, itu bahaya. Psikologinya bagaimana? Kita melihat kondisi sekarang, bagaimana psikologi kita? Apakah kita empati, simpati, atau kita tidak merasakan sama sekali? Nih. Kemudian harus aktif di sosial media. Saya yakin yang namanya cah nom, yang namanya pemuda, saya dan panjenengan semuanya pasti aktif di sosial media. Bukui hanya nonton video yang ada di reel, entah itu nonton video yang ada di YouTube atau nonton video film di Facebook. Kadang yang perempuan nonton film film Indosiar atau film azab di mana? Facebook ditonton, atau film drakor di Facebook kan ada. Tuh. Atau film-film Facebook itu yang film pendek itu. Dengan share kebaikan kepada semua manusia. Jadi aktifnya kita di sosial media sebagai seorang pemuda harus diarahkan ke situ, kebaikan. Terkadang ini kita sudah tahu ilmunya, tapi isin, bener Pak? Ini apik, tapi arep nge-share isin, wedi diomongi sok alimah, sok solehah, sok soleh dan lain sebagainya.
orang itu siapa. Lah wis tobat ki, saya kebaikan terus. Ini harus aktif dalam kebaikan. Kemudian mendobrak belenggu kreativitas dan menghambat inovasi. Misal terkait dengan syahwat dan sensitivitas perasaan, ini cahwado terutama. Perasaan terkadang suatu hal yang dianggap itu kurang baik baginya sehingga menyentuh perasaannya. Aku nek pak upload iki kok koyo ora penak kae karo penggone, kok koyo nyindir, kok koyo bagaimana. Padahal itu dari jiwanya sendiri. Padahal dia tahu kebaikan ya harus di-share gitu. Nanti ada etika-etika dalam meng-share juga. Tahan banting dan bermental baja. Harus kuat menghadapi cercaan orang. Nanti ya, ada bagaimana ketika kita bersosial media, apalagi di zaman sekarang yang serba canggih, apalagi di bulan sekarang ya yang mendekati pencoblosan dan lain sebagainya. Yang hal-hal yang sensitif ini harus kita tahu, tahan banting dan bermental baja. Harus mempunyai jiwa yang kuat, etos kerja yang kuat. Jangan sampai ketika diuji oleh Allah satu kali ujian langsung down, langsung mundur, langsung ngambek, langsung mutung, ngesunan oleh Mas Kojek, saljos. Lanjut. Maka kita harus belajar dari sosok Muhammad Al-Fatih. 5 rahasia kemenangan Al-Fatih ini penting bagi kita untuk kita ketahui sebagai seorang pemuda dalam membebaskan Palestina. Pertama, peran kuat orang tua dan pendidik ini penting bagi kita yang akan menjadi orang tua kelak. Ya persiapan ini, peran kuat orang tua dan pendidik. Jadi pendidikan itu adalah kerjasama antara anak dan orang tuanya. Guru fungsinya apa? Guru itu fungsinya hanya menjembatani, hanya memfasilitasi iki lo ilmune, iki lo sing kudu dihafal, iki lo sing kudu dikerjake. Yang melakukan siapa? Muridnya, santrinya, yang belajarnya, yang mengawasi siapa? Yang mengawasi orang tuanya. Karena mereka lebih banyak dengan orang tua. Nih. Peran kuat orang tua dan pendidik. Kemudian keberanian dan perhitungan. Nih. Pemuda harus wani dan perhitungan. Perhitungan itu apa? Berarti bukan untung bati rugi, tetapi dihitung. Kalau saya mengerjakan ini, dampaknya ke depan apa? Dampaknya ke belakang apa? Sisi positifnya apa? Sisi negatifnya apa? Misal Mas Sandi harap mancing ning Cakaran. Pak mancing iwak kakap nganggone pate sing ukuran nomor sekian. Pasti kan sudah diperhitungkan. Ki kuat ora nahan iwake, ki kuat ora misal senare. Pasti orang mancing juga pasti sudah diperhitungkan. Patise nomor piro, senare ukuran piro, pancingnya sing digawa kebrit. Gak mungkin Mas Kojek mau mancing di Cakaran nganggone pancing sing dek kayu biasa. Tugel atau nganggone patese staples. Nah, orang mancing saja diperhitungkan kan, bagaimana kainnya, pakannya. Mancing belanak, pakannya nasi yang nggak dapat. Contoh ini perhitungan, kematangan strategi. Seorang pemuda harus bisa nyusun strategi yang bagus. Disusun strateginya bagaimana. Ketika yang masih belajar dihitung strategi dalam belajar. Ketika yang sudah bekerja ya dimanage keuangannya bagaimana biar bisa stabil, biar bisa berkembang dengan baik. Dimanage kematangan strategi. Ketekunan ibadah ini penting karena aktivitas kita tidak lepas dari pantauan siapa? Allah. Ibadah ini penting. Kesolehan akhlak ini penting juga. Akhlak terhadap manusia,
akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap Allah, dan akhlak terhadap alam semesta. Akhlak terhadap alam semesta ini yang terkadang kita lupa. Contoh, kita akhlak kepada Allahnya baik, akhlak kepada diri kita, tetapi kita tidak akhlak kepada alamnya tidak baik. Contoh, misal membuang sampah sembarangan, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Ini akhlak terhadap alam. Nih hadisnya terkait dengan Al-Fatih. Lanjut, Mas. Nih, ini karakter yang harus kita miliki ketika kita ingin membebaskan Masjidil Aqsa. Pertama, memiliki orang tua yang satu arah dalam visi membangun rumah tangga. Jadi harus satu visi, satu frekuensi. Nggak mungkin ngalor karo ngidul bisa berjalan bareng. Satu frekuensi ya seperti rel, satu jalan yang lurus. Satu frekuensi, satu pemikiran, satu visi dan misi. Maka dalam membangun rumah tangga atau membangun kehidupan masyarakat ya harus satu visi. Nabi pun sama dalam membangun masyarakat Madinah, disatukan dalam satu visi yang disebut dengan Piagam Madinah. Satu visi. Memiliki ilmu agama yang bagus dan beramal dengannya. Ini ilmu agama penting. Makanya dalam Islam, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu kewajiban bagi muslimin dan muslimat, semua wajib. Gak ada kalau sudah menikah ngajine wis kelar. Ora pak ngaji maneh ah. Nek wis lulus ora pak taklim maneh ah. Nah, ini salah. Karena menuntut ilmu sampai dia wafat, sampai dia meninggal. Kemudian memiliki guru yang mengarahkan cita-cita untuk ambil bagian dalam perjuangan menuju kejayaan Islam. Ini penting. Harus ada yang diteladani. Guru kita ya paling utama adalah Rasulullah. Maka kita melihat berkaca kepada Rasulullah. Dan ya tahu. Ya. Dan berbuat baik ini. Bangga dengan sebutan muslim. Yang nomor 6 ini jangan sampai kita malu terhadap identitas kita. Malu menampilkan sikap muslim kita bagaimana. Nah, pemuda mau berjuang secara terpimpin, berjamaah apapun peran yang diamanahkan kepadanya. Jadi harus siap dengan amanah yang dibebankan. Misal 2 tahun yang akan datang Mas Koja siap ke Gaza, diamanahkan oleh imam, ya harus siap. Karena Amir pasti akan bertanggung jawab. Siap ya Mas Koja ya? Siap. Kepalu aja siap kok. Lanjut. Nih, bentar lagi. Kemudian nih, karakter yang berikutnya apa? Nih, pemuda memiliki semangat yang jiwa yang tinggi, harus membekali diri dengan semangat literasi. Penting ini, membaca dan menulis untuk meningkatkan semangat perjuangan Al-Aqsa. Maka kita sering moco istilah ya, moco HP, moco WhatsApp, moco SMS, tapi kita malas membaca buku, malas menulis buku. Padahal ulama kita itu gemar membaca buku, gemar menulis buku. Kita hanya gemar menonton Facebook, melihat YouTube dan lain sebagainya. Maka harus dirubah kita ini. Nih, untuk meningkatkan semangat perjuangan Al-Aqsa harus gemar literasi. Ini wajib bukunya, membaca dan menulis ilmu. Lanjut, nih sedikit lagi. Renungan. Sebagai generasi muda yang masih punya tenaga kuat untuk terus belajar agar bisa berjuang membela Palestina, sudahkah kita demikian? Ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Masa muda kita digunakan untuk apa? Lanjut. Jangan lupa, ini penting juga. Palestina adalah epicentrum. Epicentrum itu pusat peradaban dunia.
gejolak yang terjadi di Palestina pasti akan berdampak pada dunia. Ini bisa dilihat di status Facebook saya. Sunatullah, ketika Palestina damai, dunia pun akan damai. Ini sudah ketentuan takdir dari Allah. Jadi bumi Syam, bumi Palestina itu adalah pusat peradaban dunia. Kalau di situ damai, maka dunia pun akan damai. Tetapi kalau di situ bergejolak, ada masalah, maka dunia akan ikut bermasalah. Contohnya sekarang, hanya mereka yang memiliki semangat jihad tinggi dan mau dipimpin oleh kepemimpinan manhaj nubuwah yang mampu membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Di zamannya Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu mereka membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa dengan kepemimpinan. Tidak membebaskan sendiri-sendiri, golongan ini itu enggak, satu komando, satu imam, satu pemimpin. Maka ini wajib harus kita laksanakan. Tidak boleh perjuangan sendiri-sendiri, benderanya abang, hijau, kuning, oranye, melaku dewi-dewi, enggak akan bertemu nanti di perjuangan fisabilillah. Lanjut. Oke. Nih, terakhir. Epilog. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah kagum kepada seorang pemuda yang berjiwa lurus. Berjiwa lurus itu lempeng manota. Mas Kocek hari ini paling kamar mandi kok iya, Mas Kocek pamelu neng Borobudur pernah iya melu tok, bukan lurus seperti itu. Yang memiliki istiqomah dalam agama, memiliki keyakinan yang kuat. Bukan lurus artinya saklek atau bagaimana, enggak. Kemudian kata bijak mengatakan, sekarang sekumpulan pemuda, esok hari adalah para pemimpin. Inilah kita. Di tangan kitalah estafet kepemimpinan akan dijalankan. Sudah siapkah kita? Atau kita hanya akan menjadi penonton? Biasanya kalau penonton kuwi senenge maidu. Senangnya nyurai. Ini pemimpinan. Terakhir, masih ada nggak? Coba. Habis? Habis? Klik. Habis ya? Coba yang video terakhir sambil saya tutup. Video di luar. Di skip dulu. Inilah Muslimin, muslimat, subyan dan fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkatnya tadi kurang lebih 1 jam bahwa kita sebagai generasi pemuda, suban dan fatayat, baik yang masih sekolah maupun yang sudah bekerja, ya, kita inilah generasi penerus bangsa dan agama. Kita inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan ulama kita dalam membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Maka harus kita siapkan ilmunya, bekalnya bagaimana. Wabil khusus di zaman sekarang yang zamannya teknologi, ya, kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi itu. Kita arahkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Yang sering Instagram, dia buat status Instagramnya dengan jihad, dengan share kebaikan. Gak usah pusing dibikin sok alim kamu iis, sok share kebaikan terus, tobat kok. Atau yang lainnya seperti itu, gak usah. Yang suka mainan TikTok kan bisa buat edit video itu di TikTok, share kebaikan dan lain sebagainya. Yang suka apalagi Facebook, buat konten-konten yang bermanfaat, itu bisa. Jangan sampai kota yang kita habiskan, internet yang kita pakai, ya, arahnya tidak kepada hal yang positif, malah arahnya ke hal yang negatif. Jangan sampai. Bagi yang masih pelajar, ya harus diketahui juga. Sosial media itu memiliki 2 dampak, positif dan negatif. Maka harus kita arahkan ke hal yang positif.
Jadi inilah yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, Subhan dan Fatayat, baik yang masih sekolah ataupun yang sudah bekerja, bahwa di pundak kita lah pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina berada. Dan di pundak kita lah nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah masa muda yang kita miliki sekarang ini digunakan untuk perjuangan membela saudara kita yang ada di Palestina dan Masjidil Aqsa. Kita akan ditanya nanti satu persatu. Jangan anggaplah ngapusi, goroh dan lain sebagainya, tidak. Akan ditanyai satu-satu kita. Tadi sudah dilihat masa mudamu digunakan untuk apa. Ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ya, ada musyawarah nanti silakan dilanjut. Ya, kami cukupkan. Jazakumullahu khairan jaza kepada Subhan dan Fatayat semuanya atas atensi maupun kehadirannya. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bekal kita dalam perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. Karena tidak ada perjuangan yang tidak dimulai dengan pengorbanan. Maka salah satunya adalah kita mau berjuang, mau berkorban untuk menghabiskan kota yang kita miliki, internet yang kita beli itu untuk hal-hal yang positif, terutama dalam pembebasan Al-Aqsa. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati. Nih, istirahat dulu, kameranya tak arahkan ke sana. Di stop mas. Biar matiin aja, matiin. Ya kan santri kalau sudah selesai bisa ke asrama. Dihabiskan dulu